Bayangkan suatu pagi yang tenang, kamu sedang minum kopi, membuka ponsel dan mendadak ada sebuah panggilan masuk. Di layar tertulis Customer Service Bank. Lalu terdengar suara ramah. "Selamat pagi Bapak, kami dari keamanan bank. Ada aktivitas mencurigakan di rekening Anda. Mohon konfirmasi agar segera kami blokir." Dek, jantungmu berpacu, kamu panik. Tak ingin uangmu lenyap, kamu pun mengikuti semua arahan. Namun, justru dari sinilah uangmu benar-benar hilang, semua habis tanpa sisa. Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara kerja penipuan bank yang mengatasnamakan dari petugas bank yang sebenarnya itu adalah penipu. Dan sebenarnya modus ini sudah basi, sudah lama. Tapi sampai detik ini masih banyak yang menjadi korban. Semoga kamu yang belum menjadi korban tidak akan pernah menjadi korban dari salah satu pelaku modus penipuan ini. Atau buat kamu yang sudah menjadi korban, silahkan tulis di kolom komentar agar banyak orang yang menjadi teredukasi dan tidak menjadi salah satu dari korban modus seperti ini. Oke. Penipuan bank palsu adalah modus kriminal cyber di mana pelaku menyamar sebagai petugas bank melalui media komunikasi, baik itu telepon, SMS, WhatsApp, bahkan aplikasi palsu. Mereka bukan sekadar menyamar, mereka merancang skenario seolah-olah benar-benar dari bank resmi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan satu nomor rekening, baik itu kartu debit atau kartu kredit. Kedua adalah kode OTP, username dan password mobile banking. Kemudian data pribadi seperti KTP, tanggal lahir, hingga nama ibu kandung. Begitu data diberikan, pelaku langsung mengakses mobile banking dan menguras saldo tanpa korban sadari. Nah, skenario modus penipuan. Yang pertama adalah berupa telepon resmi dari bank. Pelaku menelpon dari nomor yang dimanipulasi agar tampil seolah dari bank. Mereka memperkenalkan diri dengan ramah, menyebut nama korban, dan berbicara seperti call center sungguhan. "Selamat pagi Ibu." Nah, contohnya ini, "Selamat pagi Ibu Ratna, kami mendeteksi adanya transfer sebesar 9.870.000 ke rekening luar negeri. Apakah Ibu merasa melakukan itu?" Nah, kemudian korban itu menjadi panik. Lalu mereka lanjut, "Kami butuh verifikasi agar transaksi bisa dibatalkan. Tolong sebutkan 6 digit kode OTP yang baru saja masuk ke SMS Ibu." Kemudian bisa saja melalui link verifikasi lewat SMS atau WA yang sudah disebutkan tadi. Nah, kadang pelaku mengirim pesan, "Akun Anda terindikasi terkena pembobolan. Verifikasi di sini." Nah, di situ ada arahan link, yang mana link itu mengarah ke situs palsu, tampilan mirip situs resmi bank. Di sana, korban diminta login atau masuk. Begitu data dimasukkan, pelaku langsung akses rekening melalui mobile banking mereka sendiri. Bagaimana kita itu mendapatkan kode OTP? Pelaku ini sudah punya sebagian data dari korban, biasanya hasil bocoran data, atau korban sudah isi formulir palsu. Data ini bisa mencakup nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekening, nomor HP, username mobile banking. Kemudian, penipu mencoba login ke mobile banking korban. Mereka buka aplikasi bank resmi, lalu masukkan username atau nama pengguna yang mereka dapatkan. Lah, sistem bank otomatis akan mengirim OTP ke nomor HP korban. Kenapa? Karena nomor HP masih milik korban. OTP tetap masuk ke SMS korban. Lalu, penipu menelpon atau mengirim pesan. Mereka berkata, "Kami dari bank untuk memblokir transaksi penipuan. Mohon sebutkan kode OTP yang baru masuk ke HP Anda sekarang." Atau kode ini untuk membatalkan pemotongan saldo otomatis. Kami butuh konfirmasi Bapak atau Ibu sekarang juga. Kemudian korban panik dan menyebutkan kode OTP. Setelah kode OTP itu disebutkan oleh korban,
Kemudian penipu langsung memasukkan kode OTP itu ke aplikasi mobile banking, lalu berhasil login dan mengakses rekening. Kemudian keenam, langsung transfer uang ke rekening penampung. Biasanya uang langsung dikuras dan ditransfer ke beberapa rekening lain agar sulit dilacak. Nah, ini yang penting yang harus dipahami, bahwa penipu tidak pernah tahu OTP kecuali kalau korban sendiri yang memberikannya atau menyebutkannya. Penipu memancing dengan psikolog, panik, ketakutan, terburu-buru. Biasanya penipu ini bahasanya atau ucapannya itu memaksa atau terburu-buru. OTP sama dengan kunci dompet digital. Memberi OTP sama dengan menyerahkan isi rekening. Kemudian bisa saja aplikasi itu diserupakan dengan aplikasi yang mirip banget dengan di Play Store. Canggih banget ini. Pelaku atau penipu ini membuat aplikasi palsu yang mereka seakan-akan aplikasinya resmi. Lebih canggih lagi, pelaku membuat aplikasi palsu bernama Bank Digital Aman atau semacamnya. Logo dan tampilannya mirip bank resmi. Korban diminta mengunduh aplikasi itu demi keamanan, padahal semua data login dan OTP akan dikirim langsung ke pelaku. Saya akan menganalogi bagaimana kasusnya yang benar-benar real terjadi di dunia nyata. Atau pelaku ini dengan modus yang sudah kami sebutkan tadi. Ini contoh saja Ibu Lestari. Ibu Lestari seorang guru honorer di Jawa Tengah, menerima telepon dari Bank BRI yang mengaku sedang menyelidiki dugaan transaksi ilegal dari rekeningnya. Dengan nada sopan dan meyakinkan, si pelaku meminta Ibu Lestari menyebutkan OTP yang masuk ke SMS-nya. Tanpa sadar, OTP itu dipakai pelaku untuk login ke BRI Mobile. Kenapa pelaku itu bisa membobol? Ya, karena Ibu Lestari memberikan atau mengucapkan atau mengirimkan kode OTP yang masuk kepada pelaku atau penipu. Dalam waktu 7 menit, tabungan senilai 48 juta milik Ibu Lestari raib masuk ke rekening penadah. Saat ia menyadari dan menghubungi bank, semuanya sudah terlambat. Uang sudah ditarik tunai dan tidak bisa dilacak. Kemudian pelaku atau penipu ini bisa menggunakan website palsu, domain palsu seperti secure.briindonesia.com, klik bca.id.net, mandirionlineverify.com. Tampilannya identik dengan website resmi, tapi itu perangkap. Linknya sering disebar lewat iklan Facebook, SMS, atau WA Group. Atau menggunakan akun WhatsApp palsu, menggunakan foto profil, logo bank, nama admin keamanan bank, dan gaya bahasa resmi. Mereka bilang, silahkan kirim foto KTP, selfie, dan nomor rekening untuk aktivasi ulang. Atau dengan surat elektronik atau email phishing. Email datang dengan subjek, rekening Anda terancam diblokir. Notifikasi keamanan darurat, di dalamnya ada link untuk login, padahal itu situs palsu. Kemudian di bagian kelima ada target utama korban. Siapa target utama? Penipu memilih korban secara spesifik. Ada dari lansia. Lansia ini biasanya yang tidak paham teknologi atau mudah panik. Kemudian ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga biasanya mudah percaya jika menyebut anak atau keluarga. Kemudian karyawan biasa. Karyawan ini biasanya takut jika dikaitkan dengan hukum. Kemudian ada mahasiswa. Mahasiswa itu tidak semuanya itu paham dengan digital. Mereka mahasiswa yang tidak punya pengalaman digital banking. Pelaku memancing emosi, panik, ketakutan, bahkan rasa tanggung jawab. Nah, ciri-ciri penipuan bank palsu ini yang harus kalian tahu ya. Berikut tanda-tanda umumnya. Mengaku dari bank tapi menelpon dari nomor tak resmi. Ini bisa terjadi di bank manapun, BRI, BNI, atau bank apapun yang ada di Indonesia. Banyak sekali, puluhan, bahkan mungkin ratusan bank di Indonesia itu. Kemudian menekan korban untuk cepat-cepat bertindak. Bahasanya itu pokoknya harus cepat ini. Biasanya bahasanya terburu-buru. Ayo Pak, ayo Bu, kalau enggak, kalau enggak nanti seperti ini, bla 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 bla. Nah, kemudian meminta kode OTP, PIN, atau login. Mengarahkan ke link tidak resmi. Menjanjikan hadiah
menjanjikan hadiah undian yang harus diverifikasi dulu. Ada catatan penting, bank tidak akan pernah meminta OTP, PIN, atau login melalui telepon. Bahkan dari bank resmi pun tidak akan meminta kode OTP. Itu dari bank resmi, apalagi yang hanya mengaku-ngaku atau dari pihak luar, pihak ketiga. Itu harap berhati-hati. Nah, bagaimana cara kita untuk melindungi penipuan atau kejahatan ini? Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, jangan pernah beri OTP kepada siapapun termasuk yang mengaku dari bank. Bahkan kalau ada yang mengaku dari bank, jangan pernah dikasih. Kemudian, unduh aplikasi bank hanya dari Play Store atau App Store, jangan klik link dari pesan tak dikenal. 3. Simpan dan hafalkan nomor resmi call center bank. Jika ragu, jika ada telepon yang mengaku dari bank, oh ini kok nomornya mencurigakan, matikan telepon, lalu hubungi langsung pihak resmi. Aktifkan notifikasi transaksi atau email verifikasi agar mudah untuk mendeteksi, oh ini benar apa tidak. Jangan mudah panik saat ditekan untuk transfer atau kirim data pribadi. Ini yang sering menjadi senjata bagi penipu. Ketika si korban ini panik, otomatis kemungkinan besar terperangkapnya itu jauh lebih besar. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi yang mengatasnamakan, ada telepon, ada SMS, jangan panik. Jika Anda itu panik atau tidak bisa mengatasi sendiri, bisa untuk menghubungi orang terdekat. Minta bantuan orang yang terdekat di sekeliling atau dikoordinasikan dengan keluarga. Jangan ambil tindakan sendiri. Jangan sampai jadi korban berikutnya, edukasi dirimu, edukasi orang tuamu, saudaramu, dan orang terdekat. Karena satu kesalahan bisa membuat rekeningmu kosong dalam sekejap. Bagikan video ini sekarang juga. Satu sharemu bisa menyelamatkan uang orang tua, pasangan, bahkan dirimu sendiri. Jangan beri OTP ke siapapun, meski mereka mengaku dari bank. Oke, jika serasa video ini bermanfaat, silahkan sampaikan atau bagikan kepada orang-orang terdekatmu. Subscribe dan like-mu itu menjadikan keselamatan bagi orang-orang di sekelilingmu.